kecuali untuk Allah semata. Apapun bendanya tak boleh berkorban kecuali untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qul inna salati, salatku, wa nusuk. Nusuk itu masuk semuanya. Apa arti nusuk? Nusuk itu makna dia semua bentuk dan tata cara ibadah. Ada nusuk umrah, ada nusuk haji, ada manasik umrah, ada manasik haji. Ada manasik kurban, ada manasik puasa, ada manasik zakat, ada manasik salat. Jadi kalimat manasik itu masuk semua di dalamnya. Jadi kalimat manasik bukan hanya untuk orang haji dan umrah. Jadi manasik itu untuk semua. Kan biasanya kita khusus manasik umrah, manasik haji, tapi kita lupa ada manasik salat, ada manasik puasa, ada manasik zakat, ada manasik berkorban. Semua ibadah ada nusuknya, ada manasik. Maka itulah yang Allah sebutkan, qul inna salati wa nusuki. Nusuki. Apa makna nusuk? Nusuk itu semua ibadah yang kita lakukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang ini bacakan, sesungguhnya hidupku, berkorbanku, semuanya untuk Allah. Kemudian karena ia tak mau berkorban, ia pun tak boleh lewat di situ, diusir, pergi, tak boleh lewat sini. Maka Nabi SAW sebutkan, seseorang yang pertama masuk neraka karena ia berkorban walau lalat, tapi untuk selain Allah. Dan seseorang masuk ke dalam surga karena lalat, karena ia tak mau korbankan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pernah kita berkorban untuk selain Allah? Berkorban untuk buat rumah baru, mesti sembelih ayam dulu, cari kambing hitam dulu, berkorban untuk nak buat benda-benda yang biasa dibuat. Kalau pernah ikhwatul Islam, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah itu melaknat sesiapa yang berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua disebut dengan ibadah. Jadi itu ibadah harta. Begitu juga dengan ibadah badan, fisik. Setiap fisik kita itu ibadah ikhwatul Islam. Ada ibadah salat, yang jelas adalah ibadah salat. Makanya disebutkan oleh para ulama, ibadah gerakan salat itu tak boleh dilakukan di luar salat. Kecuali satu sahaja. Kecuali sujud. Tiba-tiba apabila ada orang masuk Masjid Nabawi, kemudian dia langsung masuk masjid, tiba-tiba ia sujud, boleh atau tak boleh? Boleh, karena bisa jadi ia adalah sujud syukur kepada Allah. Kemudian orang yang kedua, tiba-tiba ia masuk Masjid Nabawi, tiba-tiba langsung ruku, boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Dia langsung ruku, boleh atau tak boleh? Tak boleh, karena itu ibadah khusus dalam salat. Tak boleh ruku kecuali dalam salat, karena itu ibadah khusus milik untuk Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Makanya ruku, kemudian ibadah berdiri, bahkan ikhwatul Islam ketika kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tangan seperti ini. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Biasanya tangan seperti ini untuk apa? Untuk salat. Jadikan khusus untuk salat sahaja, untuk Allah sahaja. Untuk Nabi pun tak boleh, karena ini gerakan salat yang tak boleh dibawa keluar. Paham sampai di sini? Itulah disebut dengan ibadah. Dan kalau ada sesuatu yang kita jadikan untuk selain Allah, maka itu disebut dengan wasan. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan. Wasan itu Nabi tak ingin ada orang yang meminta kepadanya setelah Nabi meninggal. Nabi tak ingin ada orang yang melakukan istighasah kepadanya setelah ia meninggal. Nabi ingin kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ikhwatul Islam, Abdullah bin Muqtarrif pernah meriwayatkan ada orang, dia datang kepada ulama. Yang didatangi Abdullah bin Muqtarrif, dia ada seorang ulama besar, seorang wali, orang saleh. Kemudian ada orang, wahai fulan, wahai ulama, wahai fulan, doakan saya. Itu tak salah ikhwatul Islam, dia tak salah. Apa kata Abdullah bin Muqtarrif? Ketika ada orang yang minta doa, maka Abdullah bin Muqtarrif menyebutkan, tidakkah engkau ingat akan ayat Allah, amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Ayat arti ini ikhwatul Islam, amman yujibul muttar, siapa yang akan jawab, mengabulkan doa, menyelesaikan masalah ketika kita berada di dalam kesusahan? Jawabannya tentunya adalah
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Muttarrif mengatakan, doa kamu untuk diri kamu lebih makbul dibandingkan dengan doa saya untuk diri kamu. Paham sampai di sini? Kita ulang lagi. Doa kamu untuk kamu lebih makbul dibandingkan dengan doa saya untuk kamu. Kenapa demikian? Karena ia sedang dalam keadaan muttar. Muttar itu terdesak, ada masalah, berat masalahnya. Orang yang berat masalah, hilang anak misalnya, hilang duit, hilang pekerjaan, dapat musibah, dapat apapun ikhwatul Islam, doa yang paling dikabulkan adalah doa dia untuk diri dia. Doa orang lain untuk diri dia, bisa jadi dia serius berdoa, bisa jadi tak serius berdoa. Karena orang yang paling ikhlas mendoakan kita, siapa kira-kira? Yang pertama, yang paling ikhlas doakan kita, yang pertama adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ikhlas berdoa adalah Rasulullah, itu semua pasti. Yang kedua, yang paling ikhlas berdoa untuk kita adalah orang tua, kakek, nenek, ayah, ibu. Yang ketiga, yang paling ikhlas berdoa untuk kita adalah diri kita sendiri. Yang keempat, yang paling ikhlas berdoa untuk kita, anak keturunan. Kalau istri kira-kira ikhlas tak berdoa untuk suaminya? Apa jawabannya? Belum tentu, bisa jadi tidak. Kalau suaminya nakal sedikit, maka istrinya akan berdoa, ya Allah matikan saja suami saya. Macam mana? Dan banyak seperti itu ikhwatul Islam. Kita saja kadang-kadang lupa doakan istri. Karena suami istri, mereka akan terikat selama mereka dalam keadaan suami istri. Tapi kalau mereka berpisah, tak ada lagi hubungan. Paham sampai di sini? Tapi kalau kita dengan anak, sampai bila-bila tetap anak kita, sampai akhirat ia akan tetap anak kita. Ayah ibu kita, nenek kita, datu kita, sampai bila-bila mereka akan nasab kita. Makanya itu orang yang paling ikhlas berdoa. Makanya kalau nak minta doa, saya minta doa sama ayah, mak, sama kakek nenek, mereka paling ikhlas. Kalau minta doa sama ustaz, bisa jadi ikhlas, bisa jadi tak ikhlas. Ustaz pun tak sempat doa untuk dirinya. Paham sampai di sini ikhlas? Paham atau tak paham? Kenapa demikian? Supaya nanti kita semuanya adukan kepada Allah Azza wa Jal. Datang ke Masjid Nabawi, ya Allah, aku sedang susah, aku banyak masalah, selesaikan masalahku ya Allah. Aku sedang berada dalam keadaan amma yujibul muttar. Dalam ayat ini Allah sebutkan siapa yang akan jawab doa kalian, terkhusus di kala kalian susah. Maknanya Allah seorang saja yang bisa jawab. Allah saja yang bisa jawab. Sehingga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang kalian cintai. Rasulullah sudah pasti doa yang terbaik dari Nabi untuk umatnya. Dan kita selalu sebutkan di ikhwatul Islam, Nabi tak bersua dengan kita, tapi doa Nabi ada dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah li, doakan saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, ya Allah ampunkan dosa Aisyah, doa yang terbaik. Karena kita selalu sebutkan doa yang terbaik ini dia. Doa minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfir dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Itu doa minta ampun yang terbaik kepada Allah. Kalau kita ada doa minta ampun kepada Allah, apa doanya? Kita kan doa pertama itu pasti minta ampun kepada Allah kan? Apa doa dia? Itu pun tak tahu kan? Apa doa minta ampun kepada Allah? Allahumma firli tak cukup. Betul, tapi tak cukup. Allahumma fir zambi kullah. Ya Allah ampunkan dosaku semuanya. Diqqahu wa jila, yang paling kecil dan yang paling besar. Awwalahu wa akhirah, yang paling awal-awal sekali dan yang sampai akhir, sampai bila-bila ampunkan dosaku. Alaniyatahu wa sirrah, dosa yang aku tampakkan dan yang dosa yang aku sembunyikan, ampunkan semuanya. Bukan kita doa yang terbaik? Doa minta ampun yang terbaik diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doa minta ampun? Doa minta ampun sudah hafal? Berarti tak ada minta ampun sama Allah ini. Minta ampun hari-hari ikhwatul Islam, iya kan? Hari-hari kita minta ampun kepada Allah. Apa doa yang terbaik? Doa yang Nabi ajar. Karena tak mungkin ada doa terbaik kecuali doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kita banyak salah. Nah, salah satu doa minta ampun inilah bahasanya. Allahumma fi dzambi kullah, diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah, ya arhamar rahimin. Sudah hafal atau belum? Sudah hafal?
Nanti semoga dimudahkan untuk menghafal ya. Doa, ini doa awal ikhwati Islam, doa awal di kala awal kita minta doa kepada Allah. Tapi itulah doa Nabi SAW untuk Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah, kalau ia tahu Nabi doakan dirinya, maka ia bahagia. Kemudian apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah, doa ini adalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk semua umatku setiap kali aku salat. Nabi telah doakan kita sebelum kita ada di dunia. Setiap kali Nabi salat, ada kita sebagai umat di dalam doa tersebut. Di dalam jiwa setiap Muslim ada doa baginda Rasulullah SAW. Nabi berdoa, kita tahu Nabi berdoa bukan Nabi setiap malam menangis. Dan itu bukan untuk dirinya, untuk umatnya. Nabi menangis karena kita sebagai umatnya. Dan doa Nabi kepada Allah, ummati Allahumma ufir ummati, ampunkan dosa semua umatku. Karena orang yang paling ikhlas berdoa untuk kita adalah, yang pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kadang satu hari kan lupa berdoa untuk diri sendiri pun lupa. Nabi setiap salat, berapa kali Nabi salat satu hari satu malam? Banyak. Salat wajib, salat sunnah, salat malam terkhusus. Setiap salat itu pula lah ada diri, ada umat di dalamnya, ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini menjadi umat yang terbaik. Kita harus tahu, kita ini umat terbaik. Alasannya karena Nabi kita Nabi yang terbaik. Dan alasannya karena Nabi kita ingin kebaikan untuk kita. Dan alasannya karena dalam jiwa umat Nabi ada doa Nabi di dalamnya. Oleh karena itu ikhwati Islam, orang yang paling ikhlas berdoa untuk kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang tua, ayah, mak kita, nenek, kakek kita. Yang ketiga, anak kita, cucu pun belum tentu. Anak kita pun kadang-kadang. Dan orang yang paling ikhlas itu adalah diri kita untuk diri kita sendiri. Ketika kita berada di Mekah, Madinah, jangan pernah tumpang sama orang lain. Doa untuk diri sendiri. Karena Allah lebih tahu apa yang kita nak dibandingkan dengan orang lain. Yang orang lain nak, kita belum tentu. Artinya ikhwatul Islam, setiap kita punya hajat yang tak sama. Dan Allah tahu hajat tersebut, tinggal kita ucapkan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Itulah yang Nabi ingin dari umatnya, berdoa meminta semuanya. Dan itu adalah ibadah lisan dan juga ibadah badan. Nah, semua ibadah tersebut ikhwatul Islam hanya dihadapkan kepada Allah semata. Siapapun yang sakit jangan pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sakit. Sudah pergi sana, sudah pergi sini, sudah pergi ke tempat semuanya, sembuhkan aku ya Rasulullah. Tidak demikian, tapi langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Madinah ini kan jarang-jarang hujan. Dulu kadang dalam satu tahun itu 3 kali 4 kali. Kalau kita kan 4 kali sehari hujan kan. Kalau di sini 4 kali setahun, kadang 5 kali setahun, paling banyak 10 kali setahun. Kemudian ikhwatul Islam, kalau tak hujan, apalagi kalau betul-betul tak hujan, itu betul-betul debu berterbangan, pohon-pohon mati, hewan-hewan peliharaan mereka kurus kalau hujan tak turun. Kemudian macam mana nak mandi, macam mana nak minum, macam mana nak semuanya, banyak yang meninggal. Kemudian ikhwatul Islam, di zaman Umar bin Khattab, ada masa tahun, kalau tak salah tahun 17 Hijriah, itu betul-betul masa yang lapar, kemudian kemarau, banyak yang meninggal di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa kata Umar kepada paman Nabi Al-Abbas? Paman Nabi itu ada 4 yang hidup dan Nabi menjadi Nabi. Paman Nabi itu ada 10. Ada yang sebutkan 12, ada yang sebutkan 13. Tapi semuanya sudah meninggal. Ketika Nabi jadi Nabi, semua meninggal kecuali 4. Abu Talib, Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah. Itu sahaja yang tinggal ketika Nabi berdakwah. Kemudian yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Al-Hamzah, dan ia adalah orang yang paling Nabi cinta. Makanya meninggal Hamzah buat Nabi sedih. Karena satu-satunya itu Hamzah itu ayah Nabi. Karena paman itu sama dengan ayah. Seperti bibi, saudari ibu sama dengan ibu, khalah. Orang yang sudah meninggal ayahnya, kemudian ia masih punya paman, berbaktilah kepada pamannya sebagaimana ia berbakti kepada ayahnya. Karena itu ayah kita. Orang yang sudah meninggal ibu, berbaktilah kepada saudari ibunya. Kalau saudari ibu apa kita panggil? Bibi.
Bibi ya, etek ya, om, apa? Saudari ibu, apa kita panggil? Hah? Tante ya, tante, bibi, apalah namanya, terserahlah nama. Kalau ada kita ibu sudah meninggal, maka kita mesti berbakti kepada ibu. Cara berbakti kepada ibu, berbakti kepada saudari ibu. Kalau kita tak berbakti kepada saudari ibu, berarti kita durhaka kepada ibu yang sudah meninggal. Begitu juga kalau kita tak berbakti kepada paman, berarti kita termasuk anak durhaka kepada ayah yang sudah meninggal. Itu cara berbakti. Nah, Nabi SAW, ayah Nabi sudah meninggal dan Nabi pun tak pernah nampak ayahnya. Sehingga Nabi Nabi berbakti kepada keluarga ayahnya, salah satunya pamannya. Dan paman yang paling Nabi sayang adalah Hamzah, karena ia yang pertama kali masuk Islam. Abbas itu ikhwatul Islam, Abbas ini, dia paman Nabi yang besar ya. Paman Nabi semua jaga Nabi, bela Nabi kecuali Abu Lahab sahaja. Dia yang selalu berbuat jahat kepada Nabi. Maka Allah turunkan tabbat yada abi lahabin wa tab, 2 kali tabbat wa tab. Maknanya betul-betul celaka. Karena semestinya kalau sekiranya ia tak ikut Nabi, paling tidak jangan kacau Nabi. Tapi dia kacau Nabi, ganggu Nabi, bahkan Nabi sedih. Kemudian ikhwati Islam, salah satunya Al-Abbas. Al-Abbas ini walau ia awal mula tak beriman kepada Nabi, tapi ingat dia selalu jaga Nabi, macam bodyguard Nabi lah. Kemana Nabi pergi, dia ikut. Dan tak ada yang kacau Nabi, karena Al-Abbas selalu, dia belum ikut Nabi, belum beriman kepada Nabi. Kemudian setelah Nabi berdakwah, maka dia sudah mulai beriman, tapi sembunyi, tak disebutkan. Jadi Al-Abbas itu sudah awal dia beriman kepada Nabi, tapi ia tak sebutkan kalau ia beriman kepada Nabi. Bahkan ketika terjadi perang Badar, Al-Abbas itu berada di pasukan Nabi atau pasukan kaum musyrikin? Musyrikin. Tapi Nabi bagi tahu kepada sahabatnya, kalau kalian jumpa Abbas, jangan kacau dia, jangan bunuh dia, jangan ganggu dia. Sehingga para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tak boleh? Maka Nabi sebutkan, dia itu terpaksa. Pada akhirnya Al-Abbas termasuk orang yang ditawan. Maknanya yang tertangkap dan tak dibunuh karena paman Nabi. Karena ia sudah beriman, tapi masih sembunyikan imannya. Ia baru nampakkan keimannya sebelum terjadi Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah tahun ke-8 kan? Sebelum Nabi sampai ke Mekah, ia keluar dari Mekah. Saya tak boleh sembunyi lagi. Maka ia ingin pergi ke Madinah. Tapi sebelum sampai Madinah, di perjalanan, Al-Abbas bersua dengan Nabi dalam keadaan sudah beriman. Maka Nabi bahagia. Kemudian dikala Abbas bersua dengan Nabi, tak jadi pergi ke Madinah, langsung pergi ke Mekah bersama Nabi. Jadi belum lagi sampai ke Madinah, bersua dengan Nabi di perjalanan untuk pergi ke Mekah dalam Fathu Mekah, langsung ikut bersama Nabi untuk terjadi Fathu Mekah. Jadi Al-Abbas ini termasuk sahabat yang mana nih? Muhajirin kah atau Ansar kah? Jadi Al-Abbas itu siapa? Muhajirin atau Ansar? Al-Abbas Muhajirin atau Ansar? Apa jawaban dia? Al-Abbas Muhajirin atau Ansar? Siapa Al-Abbas? Muhajirin atau Ansar? Apa? Muhajirin. Saya tanya dulu, Muhajirin atau Ansar? Kalau tak dapat selesailah tutup nih. Muhajirin atau Ansar? Bukan Muhajirin, bukan Ansar. Belum sampai Madinah, tapi dia sudah hijrah. Tapi belum sampai Madinah. Macam mana? Allahu a'lam. Itu dia jawaban. Allahu a'lam ya. Masyaallah, silakan. Masyaallah, silakan. Masyaallah, barakallahu fiik. Al-Abbas itu adalah ahlul bait. Senang kan? Kenapa susah jawab? Mau Ansar Muhajirin, Al-Abbas itu adalah ahlul bait. Tahu kita siapa ahlul bait? Makanya ahlul bait Nabi itu ikhwatul Islam, satu-satunya yang tersisa dari paman Nabi siapa? Al-Abbas itulah. Semua paman Nabi sudah meninggal. Betul? Abu Lahab meninggal di Mekah. Abu Talib meninggal di Mekah. Hamzah meninggal di Madinah, dikuburkan di Uhud. Siapa lagi yang tersisa? Al-Abbas. Satu-satunya paman Nabi, Al-Abbas. Bukankah Al-Abbas itu ada Ahlul Bait? Paham? Ahlul Bait. Dia mau Ansar Muhajirin, dia ada Ahlul Bait, orang yang paling dekat dengan Nabi, nasabnya dengan Nabi.
Umurnya dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimanapun dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah ahlul bait. Kalau Al-Abbas tak disebut dengan ahlul bait, siapa lagi ahlul bait? Faham ya? Tinggal satu. Al-Abbas seorang saja. Tinggal satu. Jadi dia termasuk ahlul bait. Kemudian begitu juga dengan anak keturunannya. Kemudian siapa lagi ahlul bait? Anak-anaknya Abu Talib, Ja'far, siapa lagi? Ali sudah pasti. Ali tak perlu lagi kita bahas. Nabi SAW ambil sebuah macam selimut lah, baju pakaian besar. Kemudian ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Ya Allah, saksikanlah mereka itu adalah keluarga saya. Jadi Ali tak perlu bahas lagi, Fatimah tak perlu bahas lagi. Tapi Al-Abbas, Ja'far, keluarga itu semuanya ada ahlul bait. Bahkan sebagian para ulama sebutkan siapapun yang beriman dari keluarga Nabi, dari anak paman Nabi, sepupu Nabi, maka semua mereka disebut dengan ahlul bait. Berarti anak Abu Lahab ahlul bait atau tidak? Anak dia, Abu Lahab punya anak? Anak dia ahlul bait atau tidak? Kalau tak tahu bilang tak tahu. Tadi ikhwatul Islam. Anak Abu Lahab itu ada yang beriman, ada yang tak beriman. Berarti kalau tak beriman tidak ahlul bait. Ahlul bait itu ikhwatul Islam, ia mulia setelah agama. Faham? Ahlul bait itu mulia setelah agama. Makna dia siapapun keluarga Nabi, kalau tak beragama dengan Nabi, maka ia akan menjadi orang yang terhina. Paham ya? Kalau sekiranya agama ini dengan kekeluargaan ikhwatul Islam, maka Abu Lahab yang pertama kali akan beriman kepada Nabi. Dan Bilal akan senantiasa jadi musuh Nabi. Kalau agama itu dengan keluarga, tapi agama itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang dekat dengan Nabi, kalau tak beriman kepada Nabi tak ada guna. Yang jauh dari Nabi, kalau beriman kepada Nabi, maka mereka akan bermanfaat. Sehingga Salman disebutkan oleh Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman itu dari kami ahlul bait. Salman itu orang mana? Orang Faris. Ada tak hubungan darah dia dengan Nabi? Jangankan hubungan darah, hubungan daerah pun tak ada. Nabi dari Mekah atau Madinah, ia berasal dari Faris, jauh di sana. Tapi ia disebut dengan ahlul bait. Paham ya? Jadi ahlul bait itu bermanfaat setelah agama. Tapi apabila agama tak ada, ahlul bait tak ada guna. Dan kalau sekiranya mereka tak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak akan bermanfaat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah mencuri, kalau ya, ini Nabi bagi tahu agar kita tahu macam mana kaedah undang-undang dalam agama. Kalau sekiranya Fatimah mencuri, Fatimah tidak akan pernah mencuri. Fatimah wanita mulia, pemimpin wanita di surga, sebagaimana ibunya Khadijah pemimpin wanita di surga. Tapi Nabi ingin bagi tahu kepada kita bersama, kalau sekiranya Fatimah mencuri, akan aku potong tangan dia. Paham sampai di sini? Agama Islam pondasinya agama takwa. Mau dia dekat dengan Nabi, jauh dari Nabi, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kaya, mau miskin, mau apapun, ukuran kita adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bagi contoh ikhwatul Islam, ketika masuk Mekah dikala Fathu Mekah, dikala terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, masuk Ka'bah, tak boleh masuk Ka'bah kecuali orang yang Allah cinta, yang Nabi suka. Siapa yang masuk Ka'bah? Yang masuk Ka'bah adalah Bilal, yang berkulit hitam, yang berasal dari Habasyah, yang berambut keriting, yang miskin, yang hidungnya pesek. Semua kalau kita tengok ikhwan, tapi ia adalah orang yang paling Allah cinta dan paling Rasul suka. Kemudian yang masuk Ka'bah lagi siapa? Dikala terjadi Fathu Mekah, semua mata memandang. Semua mata memandang Fathu Mekah. Pertama kali Ka'bah dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Usama. Usama itu anaknya budak, hamba sahaya, juga hitam. Hitam. Kedua-duanya hitam. Seolah Nabi bagi tahu kepada umatnya, mau hitam mau putih, kaya miskin, semua sama di sisi Allah. Yang buat kita berbeza kepada Allah adalah iman dan takwa. Kalau ada ahlul bait yang beriman bertakwa, maka mulia di atas mulia. Tapi kalau dia jauh dari Nabi, maka ia tak ada guna di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah,
disebutkan man batta'a bihi amalu lam yusra' bihi nasabuh. Nabi sebutkan barang siapa yang amalan tak dilakukan, maknanya dia tidak beramal, tak mau beramal, tak beriman, atau beriman tapi tak beramal, lam yusra' bihi nasabuh, nasab tak ada guna di sisi Allah. Maka Nabi sebutkan lam yusra' bihi nasabuh. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, masyhur, hadis yang sahih. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala sudah ditiup, fala ansaba, la di sini, la itu dalam bahasa Arab ada 3, la nafi, la nahi, la tiada saja, dan yang paling tinggi adalah la nafi. Tanda la nafi itu, biasa tanda la nafi dalam bahasa Arab itu kalimat setelahnya itu baris fathah, itu tanda dia. Biasanya tanda la nafi dalam bahasa Arab, kalimat setelah dia itu fathah, makanya la ila, apa barisnya? Fathah atau dhamma? La ilaha. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha. Kenapa fathah? Karena itu nafi yang tertinggi. Betul-betul tiada ilah yang berhak disembah. Jadi kalimat la yang paling tinggi. La itu tiada, tiada nafi. Tiada yang paling tinggi itu adalah tiada nafi namanya. Dan tanda dia, kalimat setelahnya baris fathah. La ilaha. Fala la ansaba. Sama. Itu kayak dalam bahasa Arab, ya. Karena kalau kita sebut misalnya dengan yang lain, kalau la nahi itu larangan, jangan makan. Misalnya kamu jangan makan, jangan buat ini. Kira-kira kita boleh makan atau tidak boleh? Masih ada kesempatan makan atau tidak boleh? Misalnya contoh, negara bagi tahu kerajaan jangan kalian langgar, jangan kalian lewat kalau ada lampu isyarat. Kira-kira banyak tak yang langgar lampu isyarat? Banyak, walaupun dilarang tapi banyak juga yang buat. Karena lamnya lam nahi, bukan la nafi. Kalau la nafi betul-betul tiada, tak ada. Itu istilahnya. Makanya disebutkan fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tak ada lagi guna nasab. Fala ansaba, tak ada nasab. Hari itu wala yatasaalun, dan mereka tak saling bertanya. Maknanya kita tak mana ini yang buat kita beriman dan bertakwa atau mulia di sisi Allah adalah iman dan takwa. Dari manapun, warna kulit apapun, macam manapun bentuk kita, maka tidak akan berguna tanpa iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak dalam agama. Agama Islam terbaik. Tidak membezakan antara daerah, antara bahasa, antara negara, yang bezakan iman dan takwa. Itu yang bezakan kita. Makanya tadi kita sebutkan ikhwatul Islam, ketika Nabi di Fathu Makkah, yang boleh masuk Ka'bah itu hanya 2. Yang pertama Bilal, yang kedua Usama. Sama-sama berkulit hitam, sama-sama fakir, sama-sama miskin, sama-sama bukan berasal dari bangsa Arab. Tapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang buat mulia itu adalah iman dan takwa. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah Ahlul Bait. Al-Abbas itu adalah Ahlul Bait, dan semua keluarga Nabi yang ikut Nabi, maka mereka adalah Ahlul Bait, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Jadi Ahlul Bait itu ikhwatul Islam luas. Bukan hanya keturunan daripada Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anha sahaja, tapi lebih luas lagi. Karena cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi itu ada 9. Cucu Nabi itu ada 9. 8 yang hidup, 1 meninggal. Yang pertama cucu Nabi dari putri Nabi yang bernama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab putri Nabi yang pertama. Dia punya 3 anak. Yang pertama Umamah, yang kedua Ali. Ali inilah yang Nabi bawa di kala Fathu Makkah. Ali inilah yang Nabi bawa di kala terjadi Fathu Makkah. Umamah adalah putri atau cucu Nabi, dan dia menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar bin Khattab mertua Nabi, dan Umar bin Khattab menantu Nabi. Mertua dan menantu. Mertua Nabi karena Hafsah istri Nabi, menantu Nabi karena dia menikah dengan cucu Nabi. Ya macam menantu Nabi lah. Paham ya? Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua yang Ali, yang ketiga anak daripada Zainab ini meninggal. Kemudian putri Nabi yang kedua namanya Ruqayyah. Utsman suaminya. Dia punya anak namanya Abdullah, berarti Abdullah cucu Nabi juga. Abdullah anaknya Utsman, Abdullah bin Utsman. Dan Abdullah itu anak daripada Ruqayyah. Ruqayyah itu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak, cucu Nabi juga.
Kemudian Ummu Kulthum, dia belum diberikan rezeki anak oleh Allah. Tak ada cucu Nabi lewat Ummu Kulthum. Kemudian Fatimah, banyak anaknya. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ruqayyah. Jadi anak daripada Fatimah, ada juga Ruqayyah, ada juga Zainab. Karena ia bagi nama anaknya Zainab dan Ruqayyah supaya ingat kakaknya yang sudah meninggal. Dia bagi dengan nama kakaknya karena mirip dengan kakaknya. Zainab mirip dengan Zainab, Ruqayyah juga mirip dengan Ruqayyah. Jadi berapa orang cucu Nabi? Ada? Siapa yang sudah hafal cucu Nabi? Angkat tangan. Yang tak hafal tak cinta Nabi. Siapa yang sudah hafal cucu Nabi? Macam mana nih kalau siapa yang hafal? Cucu Nabi yang pertama dari Zainab, ayahnya Zainab, ibunya Zainab. Itu ada Umamah dan Ali. Umamah itu selalu digendong oleh Nabi. Setiap kali Nabi salat, kan Fatimah rumahnya kan Zainab di sini. Zainab itu bersama Nabi. Jadi Zainab itu ikhwatul Islam, awal dia berada di Mekah, cerita dia panjang ya. Kemudian pada akhirnya di sini. Ayah dia masih di Mekah. Karena ayah daripada Umamah ini atau suami dari Zainab, ia belum lagi masuk Islam. Belum lagi masuk Islam, namanya Abul As. Sehingga dia berada di Mekah, ibunya Zainab, istrinya Zainab berada di Madinah. Mereka punya anak. Jadi yang jaga anak mereka itu adalah kakeknya. Kakeknya namanya adalah, siapa nama kakeknya? Siapa nama kakeknya? Hah? Rasulullah. Selalu lupa kita nih, tidur semua ya. Tapi kalau biasa, ingat nih, kakek dia adalah Rasulullah SAW. Biasanya yang jaga kakek, yang jaga cucu itu ikhwanism kan kakek. Apalagi ayahnya tak ada. Ayah dia di Mekah, belum lagi masuk Islam. Ibu dia Zainab. Zainab ini putri Nabi, berada di Madinah. Berarti yang jaga cucu dia adalah Nabi SAW. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, seorang anak mesti ada dua. Ada lelaki dan ada perempuan. Untuk tarbiyah pendidikan anak itu mesti ada dua. Ada karakter lelaki, ada karakter perempuan. Kalau bukan ayah dia, maka paman dia. Kalau bukan paman dia, maka kakek dia. Jangan lepaskan anak tanpa karakter lelaki. Paham sampai di sini? Mesti harus ada. Jangan lepaskan anak tumbuh tanpa karakter perempuan. Kalau ibu dia meninggal atau ibu dia ada masalah, ada sakit, cari saudari ibu dia, cari nenek dia, supaya ada karakter perempuan dalam hidupnya. Jadi anak lelaki dan anak perempuan mesti ada dua karakter dalam hidup dia. Kelembutan ada pada ibu dia, saudari ibu dia, atau nenek dia. Ketegasan ada pada ayah dia, atau kakek dia, atau paman dia. Makanya Nabi SAW, Nabi tegas, tapi bukan keras. Karena Nabi dijaga oleh kakeknya. Kakeknya tak ada, meninggal, dijaga oleh pamannya. Mesti ada karakter lelaki atau perempuan. Contoh kan banyak orang yang kadang bercerai, cerai pas suami istri. Anak yang teraniaya, dia itu mesti ada salah satu karakter di dalamnya. Maka kalau bercerai misalnya, seorang ibu mesti cari pengganti ayah dia. Pengganti ayah dia itu paman dia atau kakek dia. Tapi yang paling dekat adalah kakek dia. Karena paman bisa jadi dia punya anak lain, bisa jadi punya keluarga lain dan juga punya anak yang lain. Paham sampai di sini? Nah, begitulah dengan Zainab. Jadi yang jaga anak dia itu Umamah dan Ali, sehingga mereka menjadi cucu yang terbaik. Karena yang jaga mereka adalah Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Ruqayyah siapa anak dia tadi? Ruqayyah. Siapa anak dia? Cucu Nabi Abdullah. Kemudian Ummu Kulthum siapa anak dia? Tak ada. Kemudian Fatimah siapa anak dia? Hasan, Husain. Yang paling kecil itu Muhsin ya. Hasan, Husain, Zainab, Ruqayyah, kemudian Muhsin paling kecil. Ada yang sebutkan Muhsin itu keguguran, ada yang sebutkan Muhsin pas lahir jadi apa namanya? Dia langsung meninggal lah. Terlepas daripada itu semua, Muhsin yang paling kecil. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, semua mereka itu adalah keluarga Rasulullah SAW. Dan yang paling banyak keluarga Nabi itu di Madinah. Yang banyak keluarga Nabi itu di Madinah. Yang banyak keluarga Nabi di Madinah. Karena memang Madinah kampung halaman dia. Di sini Zainab, di sini Ruqayyah, di sini Ummu Kulthum, di sini Fatimah, semua mereka di sini. Berarti anak cucu mereka semuanya kebanyakan di sini. Ada yang merantau, tapi kebanyakan mereka di Madinah. Itu konsep kaidah. Tak mungkin di luar lebih banyak daripada di dalam. Paham ya? Tak mungkin di luar lebih banyak
Di dalam yang paling banyak cucu Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi itu berada di kota Madinah. Paham sampai sini? Kenapa sampai keluarga Nabi tadi ini? Cerita apa kita tadi ya? Kenapa sampai di sini ceritanya? Saya lupa nih. Cerita Abbas ya. Terus Abbas ini dia sebelum Abbas apa tadi sebelum Abbas? Kita cerita kemana-mana nih. Apa Ahlul Bait? Iya tahu Ahlul Bait Abbas. Sebelum Abbas itu apa cerita dia tadi? Apa masalah kita bahas? Apa? Pada perang Badar. Apa? Siapa yang Oh musim kemarau betul. Itu dia, Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu baik. Kita kemana-mana ya, mohon maaf ya. Baik, kita kembalikan kepada tajuk awal, yaitu masalah di musim kemarau. Jadi satu-satunya Ahlul Bait Nabi yang dekat dengan Nabi adalah Al-Abbas. Al-Abbas, kita cerita Al-Abbas kan. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar mengatakan, wahai Al-Abbas, dulu kalau kami ada masalah di zaman Nabi, kami datang kepada Nabi. Tak boleh datang kepada yang lain. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal. Maka kami datang kepada orang yang paling dekat dengan Nabi, yaitu kamu. Maka berdoalah kepada Allah. Di saat itu juga Al-Abbas kumpulkan semua penduduk Madinah. Kemudian mereka solat istisqa di tempat yang dulu Nabi solat, di musalla. Namanya Masjid Ghamamah sekarang, musalla namanya. Itu disebut dengan musalla. Musalla itu biasanya makna dia tu lapangan. Yaitu tempat lapangan biasanya orang solat berjamaah istisqa. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, itu solat gerhana, kusyuk, khusuf, itu disebut dengan musalla. Jadi musalla Nabi di Madinah adalah dekat tempat yang sekarang disebut dengan Masjid Ghamamah. Jadi musalla itu makna dia tempat solat lapangan luas. Kan biasa kita nak raya kan di musalla kan, musalla itu maknanya lapangan. Kemudian Al-Abbas pergi ke sana ikhwatul Islam, kemudian berdoa, langsung turun hujan, selesai masalah. Dan hujan itu ikhwatul Islam disebut oleh Allah dalam Al-Quran rezeki. Jadi rezeki itu adalah hujan. Makanya di daerah kita alhamdulillah Allah bagi hujan hari-hari, sekali seminggu. Kalau paling lambat itu satu kali 2 minggu. Ya kan? 1 kali 2 minggu. Tapi di sini ikhwatul Islam betul-betul kadang 3 kali setahun, 4 kali setahun, paling banyak itu 10 kali setahun, kurang lebih. Biasanya pergantian antara satu musim dengan musim yang lainnya. Tapi masalahnya kita tengok, Umar mengatakan, wahai Abbas, dulu kami datang kepada Nabi kalau Nabi hidup. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami datang kepada orang yang paling dekat dengan Nabi, yaitu kamu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau sekiranya ada orang yang terbaik dari keluarga Nabi, cari, tak ada masalah. Tapi masalahnya ada atau tak ada? Betul atau tak betul? Itu masalahnya. Kalau Al-Abbas, semua sepakat Ahlul Bait, semua sepakat. Dan dia adalah orang yang terbaik. Dan dia selalu jaga Nabi SAW seperti yang tadi yang kita sebutkan. Dia selalu jaga Nabi. Ia mungkin badan dia bersama orang-orang musyrikun, tapi hati dia bersama Nabi SAW. Makanya kalau terjadi perang Badar, hati dia bersama Nabi, badan dia bersama kaum musyrikun. Dia sudah lama beriman dengan Nabi. Dia yang selalu jaga Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Makanya tak ada orang yang kuat kacau Nabi ketika Al-Abbas masih hidup. Abu Talib, ketika Abu Talib meninggal, Nabi sedih. Dan 3 tahun lamanya Abu Talib meninggal, tahun ke-10, 11, 12, hampir 4 tahun kenabian. Yang jaga Nabi itu adalah Al-Abbas. Yang jaga Nabi itu adalah Al-Abbas. Dan Al-Abbas itu lebih kuat dia jaga Nabi dibandingkan dengan Abu Talib. Dia macam bodyguard. Dia selalu jaga Nabi karena dia tinggi kuat. Suara dia itu sayyita. Sayyita itu dia lantang suaranya. Al-Abbas itu tinggi kuat. Paman Nabi SAW, dan dia yang selalu jaga Nabi. Orang tak boleh kacau Nabi SAW. Orang boleh ejekkan Nabi, orang boleh misalnya yang lain. Tapi kalau kacau Nabi ada Al-Abbas di sana. Walaupun kadang juga banyak orang yang ganggu Nabi, tapi Al-Abbas adalah orang yang selalu bantu Nabi SAW. Walau dia belum beriman kepada Nabi, tapi paling tidak itu adalah anak dia, anak daripada orang yang tak pernah tengok ayah dia, baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu ikhwatul Islam, itu merupakan di antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sesiapapun di antara kalian minta tolong, minta berdoa langsung kepada Allah. Sesiapapun di antara kalian yang ingin minta pertolongan, isti'anah, istighatsah, langsung kepada Allah. Itu pesan Nabi kepada sepupunya Abdullah bin Abbas. Tadi Al-Abbas, sekarang Abdullah bin Abbas juga Ahlul Bait. Jadi Abdullah bin Abbas itu, karena Al-Abbas jaga Nabi, maka Nabi ingin balas kebaikannya. Nabi jaga anak dia, Abdullah.
Sehingga banyak yang Nabi ajarkan kepada Abdullah, dan doa terbaik dari Nabi untuk Abdullah, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Sehingga Abdullah bin Abbas adalah manusia terbaik dari sisi nasab, terbaik dari sisi agama, dan terbaik dari sisi keturunan. Semuanya terbaik. Dari sisi agama, ulama, nasab mulia, semua terbaik. Itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia juga keluarga dan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara sahabat yang nampak malaikat adalah Abdullah bin Abbas. Jadi suatu ketika ikhwati Islam, Abdullah bin Abbas dengan ayah dia Al-Abbas, dia nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah. Maka Al-Abbas bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seperti ini. Nabi tak jawab. Kemudian Al-Abbas merasa Nabi tak jawab, dia pergi tinggalkan Nabi. Kemudian apa kata Abdullah anak dia? Wahai ayah, kenapa engkau pergi? Maka Al-Abbas mengatakan, Nabi tak jawab. Ya Rasulullah, wahai ayahku, Nabi sedang ada bercerita dengan orang lain. Bercerita dengan orang lain, siapa dia? Maka di saat itulah Al-Abbas kembali kepada Nabi. Wahai Rasulullah, tadi Al-Abbas mengatakan, anak saya Abdullah mengatakan, kamu sedang bercerita dengan orang lain. Makanya Nabi tak hiraukan Al-Abbas. Bukan tak hiraukan, tapi Nabi sedang bercerita dengan yang lain. Tapi Al-Abbas nampak, Abdullah nampak. Kemudian apa kata Nabi? Betul, tadi malaikat datang dan Allah mudahkan Al-Abbas bisa nampak malaikat. Abdullah bin Abbas bisa nampak. Makna dia itu Abdullah bin Abbas mulia. Makanya Abdullah bin Abbas itu kita tahu, mulia nasabnya, mulia agamanya, mulia ketaatannya, mulia untuk dirinya, mulia semuanya. Dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ajarkan kepada kita semuanya. Apapun bentuk ibadah, langsung minta kepada Allah, terkhusus masalah doa. Jadi kita selalu ceritakan ikhwati Islam, ini terakhir sebelum kita tutup ya. Kita selalu ceritakan, kita ulang lagi cerita ini. Cerita yang masyhur ya. Dulu ada orang berasal dari Mesir ya. Dia itu sakit terus sakitnya ikhwati Islam. Separuh badan dia tak bisa lagi gerak, lumpuh. Dia pergi keliling dunia, usaha. Dia orang kaya, tapi badan tak bisa gerak. Kemudian dia pergi keliling dunia, meminta obat ke sana, buat obat sini, buat ini di sana, buat hospital sana, buat hospital sini, semua dia buat. Qaddarallah, belum lagi Allah mudahkan. Kemudian dia termenung di rumah, dia tak boleh kemana-mana, badan dia lumpuh separuh. Kemudian ikhwatul Islam, dia duduk di atas kursi roda, kemudian duduk. Tiba-tiba Allah ilhamkan dia nampak buka TV. Ketika dia buka, langsung yang pertama kali nampak itu adalah pemandangan orang tawaf dan sa'i, umrah. Makanya ikhwatul Islam, kalau TV ada di rumah, jangan cari yang lain. Itu yang dihidupkan untuk menumbuhkan kerinduan. Tapi ikhwatul Islam, kemudian dia langsung menangis. Allah ilhamkan. Karena kadang-kadang kalau orang nak sehat itu ikhwatul Islam, kadang-kadang ada Allah bagi dia ilham untuk memudahkan. Karena di antara yang buat kita sehat itu adalah bahagia dalam ibadah. Nanti akan kita sebutkan bentuk contohnya. Nah, orang ini ikhwatul Islam, dia menangis. Kenapa tak dari dulu saya meminta ke sini? Kenapa saya berkeliling dunia? Dia menangis. Kemudian dia panggil semua anak-anak dia. Wahai anakku, aku ingin datang ke rumah raja untuk meminta langsung kepadanya. Anak-anaknya tak paham. Raja yang mana yang boleh kita datang? Datang ke raja itu tak senang. Kemudian ayahnya pun mengatakan, aku ingin datang kepada rajanya para raja. Baru dari situ sang anak-anak paham, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk. Kemudian anaknya kembali bertanya, wahai ayahanda, kamu tak boleh jalan. Badan separuh itu sudah tak boleh gerak, lumpuh dan yang semisalnya. Kemudian ayahnya mengatakan, apapun kita lakukan, buat. Walau kita sewa pesawat terbang, kapal terbang, akhirnya disewa kapal terbang. Itu kan orang kaya biasanya. Kemudian disewa ikhwat Islam, karena dia punya keinginan kuat, disewa sampai ke Mekah. Kemudian dia katakan kepada anaknya, antarkan saya depan Ka'bah. Kemudian setelah kalian antarkan saya, duduk, biarkan saya di situ seorang. Kalian pergi, lakukan yang lain. Nanti setelah 2 atau 3 jam, jemput lagi saya sini. Biarkan saya seorang. Maka di sini kita selalu anjurkan kalau nak berdoa itu seorang-seorang saja. Jangan berdoa di depannya ada kamera ya. Ingat ya, ada yang berdoa depannya kamera. Sedang tawaf kan ada kamera tuh. Oh, kami lagi tawaf. Momen berdoa menangis tapi ada kamera. Dia menangis untuk siapa? Menangis untuk manusia atau untuk kamera? Dia tipu. Dia tipu di tempat yang mulia. Manusia dia tipu. Media sosial Allah juga dia tipu. Itu namanya penipu namanya.
Orang yang menangis depan kamera itu penipu namanya. Mohon maaf ya, kalau bahasa kami ini kasar ya, mohon maaf ya. Tapi mesti kita sampaikan ikhwatul Islam, karena kita menangis bukan untuk orang lain. Menangis untuk Allah. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aina. Lelaki ketika ia sendiri ingat Allah, dia pun menangis. Itulah orang yang Allah haramkan dirinya dari neraka, haram dari neraka. Tapi kalau menangis karena kamera, menangis depan orang senang kan? Tapi menangis di kala sendiri sulit. Menangis, tengok orang menangis, kita pun nak menangis. Tapi kalau sendiri susah untuk menangis. Maka latihanlah sendiri berdoa, datang ke Ka'bah sendiri, berdoa kepada Allah. Terkhusus masalah kita ini punya semua masalah, dan betapa banyak masalah selesai sepulangnya dari Makkah Al-Mukarramah. Betapa banyak rezeki dilancarkan, pekerjaan didapatkan, keturunan diberikan, masalah diselesaikan, penyakit disehatkan. Betapa banyak yang demikian berlaku kepada kaum muslimin. Tinggal kita mau datang, mau meminta atau tidak, meminta kepada Allah atau meminta kepada yang lain. Makanya ikhwatul Islam, untuk beribadah itu handphone ini simpan, macam ini simpannya, supaya tidak diganggu dan dikacau oleh syaitan. Banyak orang yang sholat dia kamera, semua dia kamera. Yang tak di kamera itu cuma masuk tandas saja. Selebihnya di kamera semua. Kalau masalah dunia sila tak ada masalah. Tapi kalau masalah ibadah, salat, doa, tawaf, sa'i, bersyukur, itu untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah. Engkau katakan semua milikmu, kami berikan semua jadi milikmu. Itu yang harus kita buat. Banyak orang yang bersedekah di tanah haram Makkah Madinah. Sedekah 30 real, kamera 5 di depannya, kanan kiri depan belakang, lagi bersedekah, bagi-bagi kurma. Apa benda nih ikhwatul Islam? Bersedekah untuk Allah Azza wa Jal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Jangan sampai ada orang yang nampak itu ibadah maknanya. La syarikalah. Karena kalau orang sudah nampak sesuatu ibadah, idza sya'at fasudat. Kalau orang sudah nampak akan rusak. Terkhusus ibadah yang mesti kita sembunyikan. Salah satunya masalah doa. Berdoa kepada Allah dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah sendiri seorang. Seperti yang tadi dibuat oleh orang ini. Dia sakit betul-betul, lumpuh ini ikhwatul Islam. Dia sudah kemana-mana, tak ada yang bisa sehatkan. Kemudian dikala dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tinggalkan saya seorang di sini. Setelah 2 jam, 3 jam, jemput lagi saya di sini. Saya ingin mengadu kepada rajanya para raja. Dia mengadu, menangis, betul-betul menangis. Menangis mengadu kepada Allah. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya Engkau tidak berikan kepadaku kesehatan, maka cabut nyawa saya. Antara 2 pilihan saja. Kalau tidak sehat, meninggal saja. Maknanya betul-betul setelah mengadu kepada Allah, betul-betul mengharap kasih sayang Allah. Apa yang berlaku ikhwatul Islam? Berdiri, dia berdiri. Dari kursi roda itu dimudahkan Allah berdiri, sehat. Kalau Allah bisa buat orang tersebut sehat, kenapa Allah tak bisa buat kita sehat? Itu baru satu cerita ikhwatul Islam, masih banyak yang lain. Dan itu cerita fakta. Berlaku kepada salah seorang yang berasal dari Mesir tadi. Dan betapa banyak di antara kaum muslimin yang sakit. Kenapa tak minta di sana? Seorang menangis tanpa ada yang lihat, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru mengadu namanya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang berdoa ingat Allah dalam keadaan sendiri, khali. Khali itu kan sendiri, macam khala, tandas itu kan sendiri. Bahasa Arabnya khala, WC, khala bahasa Arabnya. Khala itu maknanya sendiri. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Fadat itu maknanya bukan menangis. Bukan menangis saja, tapi fadat itu betul-betul banjir air mata. Jadi menangis itu bukan sekedar. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita tak bisa menangis, pura-pura menangis dulu. Ada sesuatu yang kita mesti lawan. Kita ini kadang-kadang kalau tak sanggup menangis, pura-pura menangis. Tak ada masalah. Hari pertama pura-pura menangis, hari kedua betul-betul sudah biasa, hari ketiga menangis, itu akan menjadi ibadah yang terindah. Lama-lama awal dipaksa, kemudian terbiasa, akhirnya akan menjadi cinta dan menjadi suka dengannya. Itulah bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Itulah kenapa kita datang ke sini.
untuk meminta, berdoa, bermohon kepada Allah, bermunajat, menangis, menangislah. Usahakan hari-hari menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan hati kita ini betul-betul kembali kepada Allah atau hati yang lembut. Makanya di antara salah satu kalimat yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika sulit mereka menangis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma'. Dan itu merupakan di antara kalimat kalau kita sudah mulai hatinya kasar, sulit menangis, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak didatangkan kekhusyukan, ya Allah aku berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat. Kita banyak ilmu, tapi ilmu tak bisa membuat kita menangis. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang buat kita menangis dan ingat serta takut kepada Allah. Innamal ilmul khasyah. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu sesungguhnya adalah ilmu yang buat kalian semakin takut kepada Allah. Ilmu itulah ilmu sesungguhnya. Makanya kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang kasar, tak khusyuk beribadah. Wa min ainin la tadba. Aku juga bermohon berlindung kepadamu, mata ini tak mau menangis. Wa min du'ain la yusma. Aku juga berlindung kepadamu dari doa yang tak kau dengar. Karena kalau tak khusyuk, mata tak menangis, macam mana Allah nak dengar doa? Makanya kita meminta kepada Allah dengan kalimat ini. Wa min du'ain la yusma. Aku berlindung dari doa yang tak didengar. Wa a'udzubika min haula'il arba'. Aku berlindung kepadamu dari 4 benda ini, 4 perkara ini. Ilmu yang tak bermanfaat, hati yang tak mau khusyuk, mata yang tak mau menangis, dan doa yang tak didengarkan. Itu yang harus kita minta. Kalau hati kita sudah mulai kasar, datang ke tanah haram kita untuk menangis. Makanya kita selalu tahu ikhwatul Islam, Makkah itu kan banyak namanya. Makkah, Bakkah, Al-Bait, Al-Atiq, Al-Haram, Al-Muharram, Wadi, Tuhama, Qadis, Nazir, Nadir, Al-Asimah, Al-Qura, Al-Qaryah, Ummul Qura. Siapa yang dah hafal? Itu nama-nama Makkah. Salah satunya adalah Bakkah. Tahukah kita apa makna Bakkah? Bakkah itu sebagian para ahli bahasa sebutkan, Bakkah itu maknanya orang yang banyak menangis. Buka, menangis kan, buka itu menangis. Bakkah banyak menangis. Karena dalam kaidah bahasa Arab apabila ada syaddu dan syiddah tasydid, makna dia banyak menangis. Jadi Bakkah banyak menangis karena memang kita di sana untuk banyak menangis. Dan yang belum menangis pergi lagi balik ke Mekah untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, bahasa yang kurang tepat, nasihat yang mungkin pedas di telinga, kami mohon dimaafkan, atau kata-kata yang tak pas kami dalam menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita di Masjid Nabawi ini duduk yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingatkan kaum muslimin akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Sesiapa yang ada di Masjid Nabawi dengan tujuan belajar agama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar matanya menangis, hatinya khusyuk, belajar agama Allah Azza wa Jal, melakukan kebaikan, maka ia sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan semoga duduknya kita di sini terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu pula Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya Allah, kalau sekiranya ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, terimalah amal ibadah kami, kabulkan doa dan hajat kami, jadikan umrah kami adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau sekiranya ada di antara kami yang ingin balik ke kampung halaman, mudahkan perjalanan kami, berikan kemudahan dalam setiap urusan, kembalikan kami kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, berikan kesempatan agar kami selalu datang ke tanah haram Makkah Madinah bersama orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, anak dan istri kami. Berikan keberkahan dalam harta kami, berikan keberkahan dalam usaha kami, berikan keberkahan dalam keluarga kami, berikan keberkahan terhadap anak dan keturunan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, ya Allah, kepada Engkau kami mengadu, berikan kesehatan kepada kami.
Kalau ada yang berhutang, berikan kemudahan dalam melunaskannya. Kalau ada di antara kami yang punya masalah, selesaikan masalah-masalah kami semuanya. Berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap ibadah, istiqamah dalam agama, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.